Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Trifardani dengan NIM akhir 084 dari kelas Ilmu Kelautan B Kelautan 2020. Di sini saya akan membuat video pengolahan data instrumen kelautan berupa suhu, salinitas, dan kecerahan atau yang lebih dikenal dengan SSK. Di sini data yang saya gunakan merupakan data yang telah diberikan oleh asisten sebelumnya. Aplikasi yang kita gunakan untuk pengolahan data SSK ini merupakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, ini merupakan data yang diberikan oleh asisten berupa data ada waktu, ada suhu, ada salinitas, dan ada kecerahan. Oleh karena data yang digunakan oleh semua praktikan itu sama, maka untuk membuat variasi datanya, kita akan menambahkan NIM akhir kita di data suhu, data salinitas, dan juga data kecerahan. Untuk memudahkan, kita membuat kolom baru di samping dari ketiga data tersebut. Kita buat 3 kolom baru. Supaya lebih mudah, kita juga di border saja. Nah, kita tulis di sini ada suhu plus NIM. Di sini ada salinitas plus NIM. Dan di tab terakhir ada kecerahan plus NIM. Kita atur terlebih dahulu supaya terlihat. Baik, di sini sudah ada kolom baru berupa kolom suhu, salinitas, dan kecerahan yang akan ditambahkan dengan NIM. Di sini karena NIM akhir saya adalah 084, maka nilai yang akan saya tambahkan yaitu nilai 0,84 di tiap-tiap data suhu, salinitas, dan juga kecerahan. Cara menambahkannya yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan di kos kurung kita klik data suhu, kemudian ditambah 0,84. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini merupakan data suhu yang sudah ditambahkan dengan NIM akhir saya. Untuk memudahkan semuanya, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, di sini akan muncul semuanya secara otomatis. Kita juga tinggal drag saja ke samping untuk mendapatkan data suhu, kecerahan yang ditambahkan dengan ini. Ya, di sini sudah muncul data suhu, salinitas, dan kecerahan yang ditambahkan dengan NIM akhir saya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik berupa grafik kecerahan terhadap waktu dan juga grafik suhu dan salinitas terhadap waktu. Jadi di sini kita akan membuat 2 buah tabel. Pertama, kita akan membuat tabel kecerahan terhadap waktu terlebih dahulu. Dengan cara kita ke toolbar Insert, kemudian kita ke Line yang di bagian Start, kemudian kita pilih yang Line with Marker. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data kecerahan dengan cara select data, kemudian di legend entries-nya kita add, kemudian series name-nya kita tulis kecerahan, dan series value-nya kita drag yang kecerahan. Sudah, kita oke. Dan langkah selanjutnya yaitu yang di bagian horizontal ini kita edit. Kita masukkan data waktu yang ada di sini. Ya sudah, kita enter. Kemudian oke.
Nah, maka di sini sudah muncul bentuk grafik dari kecerahan. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan beberapa elemen. Yang pertama kita akan menambahkan trendline terlebih dahulu. Kita pilih yang linear. Nah, kemudian kita double klik trendline tersebut. Nah, akan muncul format seperti ini. Kemudian di bagian display equation on chart kita cek, dan juga di bagian display R square value on chart kita juga cek. Nah, maka di sini akan muncul nilai Y dan juga nilai R-nya. Kita taruh supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen yaitu axis kita. Kita pilih yang horizontal dan juga kita pilih yang vertikal. Yang vertikal kita ganti menjadi kecerahan. Yang horizontalnya kita ganti jadi waktu. Kemudian di judulnya juga kita ganti menjadi grafik kecerahan terhadap waktu. Baik, yang pertama ada grafik kecerahan terhadap waktu yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang kedua, yaitu grafik suhu dan salinitas terhadap waktu. Langkahnya sama, kita menambahkan limit marker terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita menambahkan data, di select data. Di legend entries kita add dengan nama yang pertama ada suhu. Kemudian series value-nya kita masukkan data suhu plusnya ya. Oke, ini kita tinggal enter. Kemudian kita add lagi. Yang kedua ini series name-nya salinitas. Kemudian series value-nya kita masukkan data yang salinitas plus minus. Oke, kita enter. Jangan lupa di bagian horizontal ini kita edit dan kita masukkan data waktunya. Kita tinggal drag. Kita enter. Oke. Nah, maka di sini sudah muncul ya berupa data salinitas dan juga data suhu. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita akan menambahkan beberapa elemen. Yang pertama kita menambahkan trendline, kemudian klik yang linear. Kita pilih yang suhu terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita double klik di trendline-nya. Sama seperti tadi, kita cek di bagian equation on chart dan value on chart. Kemudian kita sesuaikan supaya data atau Y dan R-nya ini terlihat. Oke, di sini sudah terlihat. Lakukan langkah yang sama seperti tadi, menambahkan trendline, kemudian linear, dan kita pilih yang salinitas. Di sini sudah muncul trendline-nya. Kita double klik. Kita cek juga bagian equation on chart dan square value on chart. Oke, sudah, kita tinggal sesuaikan supaya terlihat. Jadi sini sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen lagi berupa axis vertikal, horizontal dan juga vertikal. Dan juga kita menambahkan chart title-nya ya di above. Oke, kita ganti terlebih dahulu di bagian yang vertikal, kita tulis suhu dan salinitas.
Kemudian di bagian horizontalnya kita tulis waktu. Chart titelnya kita tulis grafik suhu dan salinitas terhadap waktu. Ya baik, ini sudah selesai grafik suhu dan salinitas terhadap waktunya. Di sini sudah ada datanya, ada trend line-nya, ada keterangan waktu, dan juga ada keterangan trend line-nya. Begitu juga di grafik yang pertama, yaitu grafik kecerahan terhadap waktunya. Mungkin segitu saja video yang dapat saya buat mengenai pengolahan data instrumen kelautan berupa suhu, salinitas, dan juga kecerahan. Saya mohon maaf apabila terhadap pembuatan video ini terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.